Oke, pada masa awal abad pertengahan, di waktu yang sama, abad pertengahan menjadi golden age bagi Timur Tengah. Bagi Barat bangsa Eropa menjadi the dark age. Apa itu the dark age dan bagaimana the dark age dilaksanakan di sana? Pertama, manusia harus berpaku pada yang namanya fisik. Tanpa adanya kekuatan untuk bekerja secara fisik, artinya kuli, mereka tidak akan bisa bertahan hidup, tidak akan bisa makan. Karena harus bekerja secara otot. Otaknya kemana? Belum bisa digunakan. Karena terkurung oleh yang namanya determinisme. Tidak ada kehendak bebas. Segalanya aturan telah diberlakukan, di-stuck, dikotak-kotakan oleh hukum-hukum gereja. Hukum takdir tak ilmiah. Ketika terdapat suatu takdir, langsung dikaitkan dengan yang ada pada aturan-aturan agama dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh agamawan. Kalau kita membantah, artinya kita sudah keluar dari kelompok sosial di Eropa tersebut. Kepasrahan pada ikhtiar. Jadi ketika ada masalah, ketika anak sedang sakit, itu tidak dibawa ke dokter, dibawa kepada agamawan. Keputusan ada di tangan agamawan. Apakah anak ini harus diobati atau menunggu untuk dijemput oleh Tuhan? Meragukan penelitian. Nah, orang-orang the dark age itu meragukan penelitian. Yang mereka yakini adalah aturan-aturan, jalan-jalan, bahwa setiap hukum terdapat fatwa dan terdapat suatu hukum yang sudah bulat. Jadi kalau seorang anak sakit tidak bisa diobati, artinya itu sudah takdir tanpa adanya ikhtiar. Kalau adanya, oh aku udah menemu obat nih, obat untuk pembasmi cacar, pembasmi wabah, kaum agamawan tidak akan menerimanya karena akan merugikan fatwa hukum-hukum tersebut. Selanjutnya, manusia selalu mencari solusi atas apapun yang menimpanya. Jika dingin nih, kondisi dingin, tiba-tiba salju, apa yang dilakukan manusia? Dijaket, sweating, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu boot, dan segala yang dia gunakan supaya tidak kedinginan. Itu yang dirasakan oleh manusia. Kalau panas situasinya, panas menanam tumbuhan, tidak seperti sekarang. Udara panas, malah pasang AC. Karbon dioksida semakin bertambah, akhirnya tidak akan menyehatkan pada tubuh. Yang menyehatkan pada tubuh tetap yang alamiah. Jika panas, tanami tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah, dan tubuh pun akan sehat. Itu yang dihadapi manusia, dan solusinya ada pada diri manusia. Diri yang alamiah, bukan yang buatan. Di padang pasir, bagaimana supaya kita cara bernavigasi sampai ke tempat tujuan? Ya, naik unta. Kalau tidak naik unta atau naik kuda, akan mati di tengah jalan. Unta lebih bertahan lama dibandingkan kuda. Itu yang dilakukan oleh manusia. Kenapa manusia bisa mengendarai unta? Karena manusia berpikir solusi untuk bisa sampai kepada tujuan bukan oleh mobil, bukan oleh kuda, tapi dengan unta. Kalau di gunung, di pegunungan, apa yang dilakukan kalau sedang melakukan perjalanan? Ya kalau sedang melakukan perjalanan, yang harus dilakukan adalah memasang tenda untuk beristirahat. Sedikit-sedikit istirahat, maka akan bertahan dan akan sampai pada tujuan yang dicapai. Karena manusia itu, yang beranilah yang dapat bertahan hidup. Sedangkan yang penakut harus mengikuti orang-orang yang berani. Orang yang berani itu jauh ke depan, bisa melihat jauh ke depan, bisa melihat masa depan. Apa yang dia rasakan dapat dia lihat. Dan orang yang beranilah yang dapat merubah segala keadaan yang dapat menimpa dirinya. Jadi kuncinya berani. Lalu saya bertanya kepada kalian, apa itu berani? Bagaimana berani itu menjadi modal utama untuk bertahan hidup? Disinilah seni pertama. Seni pertama untuk bertahan hidup, berani.